Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Shadaqallahu maulanal azim. Kami hormati bapak-bapak kami pengurus masjid, dan kemudian kami hormati Al-Ustadz kita Imam Masjid. Selanjutnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini melalui nikmat dan rahmatnya Allah beserta kasih dan sayangnya, alhamdulillah kita berada dalam keadaan sehat, segar dan bugar, dan kita telah dapat bersama-sama hadir di masjid yang megah ini di dalam rangka menunaikan ibadah salat Isya berjamaah. Terlengkapi ibadah kita dengan zikir dan doa menjelang kita melaksanakan salat tarawih dan witir secara berjamaah. Mari sama-sama kita dengarkan sedikit wasiat-wasiat agama yang mudah-mudahan besar manfaatnya kepada bapak dan ibu. Tentunya harapan dan doa juga ada manfaatnya bagi kami yang menyampaikan. Selamat dan salam mari sama-sama kita untukkan kepada arwah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang kami hormati, kajian kita pada malam hari ini kami beri judul Kembali kepada Fitrah, artinya kembali kepada kesucian. Kalau cerita kembali, tentunya kita awalnya sudah berada di sana. Kita ini hamba Allah, dilahirkan oleh ibu kandung tercinta. Walaupun kita dijadikan dari setetes air ina dan dina, tetapi begitu dilahirkan kita menjadi insan yang suci, insan yang fitrah. Kesucian ini diberi oleh Allah sampai kepada baligh dan mukhalaf. Katakanlah kaum ibu, mereka suci sampai usia 12 tahun rata-rata. Kalau kami yang laki-laki ini kesucian
berkisar lebih kurang 15 tahun. Apabila sudah sampai di usia itu, kita dibebani oleh Allah dengan agama. Agama inilah yang menentukan kita untuk menjadi manusia yang bersih, suci, kembali ke hadapan Allah. Karena kita hidup di dunia ini adalah hidup yang sungguh banyak tipu daya dan belaka. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tiadalah hidup di dunia kecuali hanya tipu daya belaka. Kita akan tertipu dengan harta, kedudukan, pangkat dan jabatan. Apalagi iblis setan terkutuk akan bisa menyesatkan kita. Inna syaitana lakum aduwwun mubin. Apabila kita tidak hati-hati, sehingga kita menjadi manusia yang berdosa. Sudah berapa tahun usia kita sampai hari ini dengan godaan demi godaan yang tidak bisa terkendali dengan iman yang ada di dada. Kita menjadi manusia yang bergelimang dosa. Apabila kita tidak kembali kepada kesucian, kita kembali ke hadapan Allah dengan keadaan kotor, berdosa, dipastikan kita telah menjadi orang yang akan dikirim oleh Allah ke neraka. Untuk mensucikan diri ini, kembali kita membaca Al-Quran surat Al-A'la ayat 14-15. Qad aflaha man tazakka. Sungguh menang orang-orang yang telah membersihkan diri. Wa dzakara isma rabbih fasalla. Orang yang selalu mengingat nama Tuhannya, fasalla, mereka mendirikan sholat. Yang pertama, orang-orang yang akan menjadi manusia suci kembali menjadi orang yang fitrah. Untuk menjadi kembali kepada manusia yang fitrah, ini dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui 4 perkara. Yang pertama, melalui puasa. Kata Nabi, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa-siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan iman dan penuh keikhlasan, diampuni dosa-dosa yang lalu. Dosa kecil, kecilnya sebesar biji salah. Dosa besar, besarnya sebesar sinalang dan merapi. Allah berjanji melalui hadis Nabi ini untuk memberikan keampunan dosa sebesar apapun dosa yang mereka lakukan. Katakan beratnya seberat 1 lapisan bumi, Allah akan memberikan keampunan dosa melalui puasa yang mereka lakukan. Tetapi puasa yang mana? Puasa yang mereka pelihara dari yang membatalkan dan merusak. Kalau puasa mereka dapat mereka bendung dari yang membatalkan dan merusakkan, itu dipastikan dosa mereka diampuni. Yang membatalkan puasa, semuanya tidak tahu. Ceritanya cerita pasti. Pertama, makan dan minum disengaja. Kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, hubungan suami istri di siang hari disengaja.
Yang keempat, menstruasi di kalangan kaum wanita. Yang kelima, keluarnya mani karena dipompa, dipermainkan alat vital mereka bagi laki-laki di siang hari. Yang keenam, dia gila. Apabila yang enam ini didapatkan oleh manusia, batallah puasa mereka. Tetapi yang paling berbahaya bukan hanya memelihara yang membatalkan, yang paling berbahaya merusakkan ibadah puasa itu. Apabila ibadah puasa mereka rusak, gagal yang dijanjikan oleh Allah, keampunan dosa pasti tidak akan Allah berikan pada mereka. Apa yang merusakkan puasa itu? Gunjing, asum, fitnah, adu domba, iri, dengki, onge, sombong, congkak, lobo, tamak, rakus, pembangi, pamerang, parabo, panuto, pancandia, pembohong, pancemehe, pancemooh, pancemuru, muncul, baciri, hati, busur, dendam, kasuman ditanam di dalam hati. Mereka tidak mau tegur sapa sampai mati. Walaupun ini Ramadan, sebentar lagi Idul Fitri akan datang kepada kita. Apabila hanya yang memberikan kerusakan puasa seperti itu, namun secara pribadi saya dengan siapa itu tidak mau lagi kongsi. Saya sudah baca kongsi. Aku tidak mau berteman dengan dia lagi. Andai kata dia datang minta maaf kepada saya tidak akan bakal mau memaafkan. Aku tutup pintu dosa dari bumi sampai ke langit yang ketujuh, ditutup dengan serapi-rapinya. Kok datangnya sekali lagi, ampun dajo bisa memaafkan. Anta kota balik hujan galangi, putih gagak dan hitam, baru di sini salam maaf dan barikan. Kok mati denai dahulu, tak putih tulang dalam sarung, hancur luluh daging jenggolik dalam kubur. Demi Allah aku bersumpah, aku tidak akan maafkan dia. Kapan perlu sidang di mahkamah Allah, Allah yang hakimnya, malaikat yang saksinya. Ternyata dalam sidang aku yang salah. Biar aku masuk neraka 10 tahun daripada menyampaikan salam maaf kepadanya. Astagfirullahaladzim. Mama dengan siapa musuh? Kok mama seperti itu? Mama mengatakan, astagfirullahaladzim, copot rasanya jantung Dewi. Tak ada surga yang akan bisa mama tempuh. Tak ada surga yang akan memanggil nama mama. Kalau mama tidak mau memberikan maaf kepada seseorang yang hanya mama musuh itu, aku sampaikan pada mama, maafkanlah mama. Tidak. Ini pernah mengejek kamu dulu itu, sampai itu, akhirnya itu kejeknya. Astagfirullah, sangat padian dalam nyodado, tasami dalam kamu ini. Josiama, kejenganlah sama Deni, mama. Takut Deni mendengarkan mama dengan siapa musuh. Mama kecekan sama kau Deni, lain nak kata singgung kau Deni. Indah mama, kecekanlah mama. Josia mama memusuhku itu mana mama. Kecekanlah mama, dekecekan ke kau lain nak kata singgung na. Oh indah mama Josia, kecekanlah dia kata singgung kau indah Josia. Jolaki kau. Jominantu mereka cari, jominantu mereka perang. Saya katakan, aku sampaikan sebenar dan sejujurnya, maka gagal yang dijanjikan Allah
ghufir lahu ma taqaddama min zambi, tidak akan dapat kamu miliki. Gagal. Masuk yang kedua. Apa yang kedua? Man qama ramadhana imana wa ihtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambi. Siapa-siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan keikhlasan, diampuni dosa-dosa yang lalu. Man qama, iya. Man qama itu apa itu Pak Ustaz? Mendirikan Ramadan. Mendirikan Ramadan itu diawali salat yang 5 waktu sehari semalam Pak. Jangan diabaikan, jangan dilalaikan, jangan dikesampingkan, jangan ditinggalkan. Ini adalah man qama Ramadan. Apa lagi? Salat tarawih dan witir. Ini adalah man qama Ramadan. Mama nak pergi salat, bawa tarima, rencana mama ai kapai ke sembahyang, tapi kebetulan minantunya kan datang bawa pukulan. Astagfirullahalazim. Bego bapai nyo ko tigo, bego ko ibu lo tinyo bego. Akhirnya Pak, biar anak ini semua bisa kalai julai. Mereka hormat pada minantunya, mereka hormat kepada anaknya, mereka hormat kepada cucunya, mereka hormat kepada tugasnya, dari memberikan penghargaan dan penghormatan tertinggi kepada Allah untuk mendirikan salat tarawih. Apabila mereka tinggalkan salat tarawih, gagal yang dijanjikan Allah dan Rasulnya. Astagfirullahaladzim. Dia pergi salat tarawih dari jauh-jauh menuju Masjid Al-Hakim, tetapi begitu sampai di sini salat Isya dia ikut. Selesai salat Isya keluar, dia hanya itu selfie itu di tepi pantai. Astagfirullahalazim. Inilah manusia pengkhianat dalam niat yang telah mereka lakukan, gagal yang dijanjikan Allah. Salat tarawih hukumnya sunat, tetapi hikmahnya besar. Siapa yang meninggalkan salat tarawih, man qama Ramadan, itu gagal pada dirinya. Mana lagi man qama Ramadan? Sedekah, infak, wakaf, derma. Mana lagi? Membaca Al-Quranul Karim. Ini termasuk man qama Ramadan. Nilainya besar Pak. Satu baris kita baca di bulan Ramadan, nilainya sama dengan 700 baris. Satu juz dibaca Al-Quran pada bulan Ramadan sama dengan baca 700 juz pada bulan lain. Apabila bapak saudara menamatkan Al-Quranul Karim ini satu kali tamat, berarti nilainya di mata Allah sama dengan membaca Al-Quran 700 kali tamat. Masya Allah. Seperti ini balasan Allah kepada orang yang membaca Al-Quran. Betapa malangnya manusia apabila mereka telah dihadirkan di tengah-tengah pada masa nilai ibadah mereka, nilai ibadah Ramadan mereka itu gagal karena mereka terharu, tertipu dengan karena dunia. Al-Quran tidak mereka kumandangkan pada bulan Ramadan. Yang ketiga, kalau gagal man shoma Ramadan, kalau gagal man qama Ramadan. Masuklah kita kepada yang ketiga, berdoa di bulan Ramadan ini. Tadahkan tanganmu ke langit yang tinggi. Silakan kamu berdoa setinggi langit dan sedalam lautan. Kemudian kusukkan hatimu, tinggalkan duniamu, duduklah kamu bersimpuh menghadap ke kiblat. Selesai sholat yang fardu atau selesai sholat tarawih dan witir,
Atau barangkali kamu di tengah malam melakukan salat tahajud. Begitu selesai tahajud, berdoalah kamu kepada Allah. Tandakkan tanganmu ke hadapan Allah. Ujibu da'wata da'i iza du'a. Kami kabulkan permintaanmu, kami indahkan harapan dan doamu, kami dengar bisikan kalbumu, kami potret tetesan air matamu. Katakanlah yang sebenarnya, sampaikanlah yang sejujurnya. Apa yang kamu niatkan untuk berdoa kepada Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan, saya hambamu yang daif ya Allah, yang sungguh-sungguh banyak berdosa kepadamu ya Rabb. Untuk itu maafkan saya. Ampuni dosa saya ini ya Allah. Dosaku lebih banyak daripada bilangan pasir di pantai Pui di lautan. Kalau saya ingat kembali ya Allah, aku malu denganmu ya Allah. Dosa yang terbesar rasanya di diriku ya Allah ya Tuhan. Anak saya yang pertama dulu ya Allah, saya ragu ya Allah, siapa yang sebenar bapaknya ya Allah. Karena 13 orang yang satu ya Allah. Anak satu yang hanya papanya itu 13 orang. Siapa yang sebenarnya? Aku sampai sekarang belum tahu dan belum pas ya Allah. Maka dalam hal ini ampuni dosa ini ya Allah. Aku juga pernah dulu mengalih ya Allah ya Tuhan, membali orang 1 kilo, ambo timbang 8,5 on, membali orang 1 meter, diukur 90 cm, asli yang diminta orang, aspal nak diberikan, nomor 1 di kandang orang, nomor 3 nak dibukuikan, meminta orang nak elok jangan bayar, dan busuk tetap dan masukkan. Ya Allah, aku sampai menjadi orang kaya dengan untung yang haram ini ya Rabb. Mohon ampun padamu ya Allah. Banyak yang aku kagukan yang lain ya Allah. Kalau pakarung masalah berjudi, main seminggi, ini taruh itu taruh permainan idolaku ya Allah. Aku ini jahat ya Allah. Ya Allah, anak Engkau ya Allah, banasi dosa ini dengan neraka-Mu ya Allah. Aku tidak punya kesanggupan untuk menerimanya ya Allah. Yang dagingku loyo ya Allah, kulitku tipis ya Allah, tulangku rapuh ya Allah. Aku tidak kuat menerima neraka-Mu ya Allah. Di malam ini setetes air yang bergulir di wajah-Mu dengan penuh kesadaran, penuh keisapan. Makanya Allah mengatakan, Innallaha ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Manusia yang paling beruntung dalam hidupnya menetes air matanya bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia yang paling hina dan hina, dibenci dan dicaci oleh Allah, berdosa besar tetapi tidak mau bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sombong, dengan kesombongan itu mereka tidak mau menadahkan tangan ke langit yang tinggi, menghadapkan hati nurani ke hadapan Allah. Ini perlu jadi renungan. Yang keempat, berikan pajak dirimu kepada yang berwajib untuk menyelamatkan dirimu, yakninya zakat fitrah. Silakan. Asnaf yang 8 sedang menunggu-nunggu, orang miskin dan fakir sedang menanti-nanti. Jangan kamu sia-siakan zakat fitrah, penyelamat diri menuju pulang ke kampung. Alhamdulillah, keempat-empatnya Bapak Ibu telah memiliki puasa. Alhamdulillah terlindungi dari yang batal dan merusakkan. Man qama Ramadan, alhamdulillah
terlaksana dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah, berdoa setiap waktu dan sepanjang masa. Alhamdulillah, zakat genah telah diberikan kepada yang berhak wajibnya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Mereka menang atas kesucian yang telah mereka miliki. Berugilah orang yang mengotorinya kembali. Ramadan mereka taat, duduk dan sujud kepada Allah. Begitu Ramadan berangkat, mereka cerai dengan masjid-masjid yang ada di sisinya. Mereka tidak kenal dengan Masjid Al-Hakim ini lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.